Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini melakukan presentasi seminar praktek kerja lapangan. Kami dari kelompok G9 yang beranggotakan saya sendiri, Wiwin Sesmota dengan nomor BP 200304 sebagai ketua dan Azira Daniela dengan nomor BP 200268 sebagai anggota. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan praktek kerja lapangan ini, terutama kepada pihak sekolah SDN 18 Angge Palibatan yang telah memberikan kami izin untuk mengambil data. Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen penguji, Ibu Surmayanti Eskom Mkom, yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi seminar PKL ini. Selanjutnya, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan seminar PKL ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita mulai presentasi ini dengan membaca bismillah. Di sini kami mengangkat judul praktek kerja lapangan yaitu perancangan sistem informasi inventarisasi aset berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, studi kasus SDN 18 Angge Palimbatan. Latar belakang. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang digunakan untuk mencatat, menghitung aset yang ada pada instansi, pengelolaan aset, dan pelaporan aset. Dengan kata lain, setiap unit kerja diwajibkan untuk melakukan inventarisasi aset, baik sebagai laporan penggunaan finansial pada suatu instansi, juga merupakan tolak ukur kebutuhan sarana dan prasarana pada suatu instansi, terutama pada bidang pendidikan. SD Negeri 18 Angge Palimbatan merupakan salah satu sekolah dasar yang berlokasi di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Sekolah ini memiliki beberapa jenis aset seperti alat tulis kantor, alat kebersihan, peralatan, obat-obatan UKS, dan lain sebagainya. Namun pada SDN Negeri 18 Angge Palimbatan, selama ini untuk inventaris barang masih dilakukan secara manual. Sistem manual seperti ini membuat petugas kewalahan dalam mengelola dan membuat laporan inventarisasi aset. Dan tidak hanya itu, petugas juga kesulitan dalam mendeteksi kesalahan pada data, kesulitan dalam mencari data yang diinginkan, dan keterlambatan dalam pembuatan laporan, baik barang yang masuk dan barang yang keluar. Karena dalam pengecekan data, pencarian data, dan pembuatan laporan, pihak sekolah pun harus mencari kembali berkas-berkas yang telah ada sebelumnya. Selain itu, pengelolaan inventaris barang secara manual juga memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkan sebuah sistem informasi inventarisasi aset berbasis website, sehingga untuk catatan di tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dan dicetak laporannya jika dibutuhkan. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana cara pengelolaan inventarisasi aset di SDN 18 Angge Palimbatan, Kecamatan Palupuh, secara efektif dan efisien dengan menggunakan sistem informasi berbasis web. Yang kedua, bagaimana implementasi sistem informasi berbasis website dapat memudahkan pihak sekolah untuk mengakses informasi dan fitur yang disediakan oleh sistem. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan sistem informasi inventarisasi aset menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan praktek kerja lapangan adalah yang pertama, membantu pihak SDN 18 Angge Palimbatan dalam mengelola aset secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengaplikasikan rancangan sistem yang baru dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya, use case diagram pada UML inventarisasi aset. Use case diagram pada aplikasi ini terdapat dua aktor, yaitu aktor koordinasi sarana prasarana atau koor sarpras, dan aktor capsek atau kepala sekolah. Pada aktor koor sarpras terdapat beberapa menu yang bisa diakses, yaitu yang pertama ada menu dashboard, yang kedua ada menu utama. Pada menu utama terdapat menu kelola data barang, menu kelola data kategori, dan menu kelola data supplier. Yang ketiga ada menu data pembelian. Pada menu data pembelian terdapat menu input pembelian dan menu data pembelian. Yang keempat ada menu barang keluar. Pada menu barang keluar ini terdapat menu input barang keluar dan menu data barang keluar. Selanjutnya ada menu laporan. Pada menu laporan ini terdapat
menu laporan data barang, menu keluar per hari, menu pembelian per hari, menu pembelian per bulan, menu pembelian per tahun, menu keluar per bulan, dan menu keluar per tahun. Sebelum mengakses menu tersebut, aktor Sarpras harus login terlebih dahulu. Apabila sudah login, aktor Sarpras bisa mengakses menu-menu tersebut. Apabila aktor Sarpras sudah selesai mengakses menu-menu tersebut, aktor Sarpras bisa logout. Yang kedua, aktor Capsec atau kepala sekolah. Pada aktor Capsec, untuk melakukan pengecekan dan melihat laporan data barang, baik itu barang keluar ataupun barang pembelian, bisa mengakses pada menu laporan. Pada menu laporan terdapat menu laporan data barang, menu keluar per hari, menu pembelian per hari, menu pembelian per bulan, menu pembelian per tahun, menu keluar per bulan, menu keluar per tahun. Sebelum mengakses menu laporan tersebut, aktor Capsec atau kepala sekolah harus login terlebih dahulu. Apabila sudah login, aktor kepala sekolah bisa mengakses menu tersebut. Apabila aktor Capsec sudah selesai mengakses menu tersebut, aktor Capsec bisa logout. Selanjutnya, kelas diagram. Untuk kelas diagram ini, kita memiliki 10 kelas atau 10 tabel. Yang pertama ada tabel pengguna, tabel kategori, tabel barang, tabel tempat beli, tabel beli detail, tabel pembelian, tabel supplier, tabel tempat keluar, tabel keluar detail, dan tabel keluar barang keluar. Untuk masing-masing kelas mempunyai atribut dan operasi. Untuk atributnya, masing-masing kelas memiliki atribut yang berbeda-beda. Sedangkan untuk operasinya, semuanya memiliki operasi yang sama, seperti simpan, edit, dan hapus. Contohnya seperti kelas kategori yang memiliki atribut ID kategori dengan kode integer dan nama kategori dengan kode varchar. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi yaitu penghubungan beberapa kelas. Pada kelas diagram ini memiliki asosiasi karena ada 9 tabel yang berhubungan dengan relasi. Satu kategori memiliki satu atau lebih barang, satu tempat beli memiliki satu atau lebih barang, dan satu tempat beli memiliki satu beli detail, satu beli detail memiliki satu atau lebih barang, dan satu beli detail memiliki satu pembelian. Satu supplier memiliki satu atau lebih barang, dan satu supplier memiliki satu atau lebih pembelian. Satu tempat keluar memiliki satu atau lebih barang, dan satu tempat keluar memiliki satu keluar detail. Satu keluar detail memiliki satu atau lebih barang, dan satu keluar detail memiliki satu barang keluar. Selanjutnya, untuk activity dan sequence diagram akan dijelaskan oleh rekan saya, Wiwing Sesmota. Di diagram. Kami memiliki dua activity diagram. Yang pertama ada activity diagram koordinasi sarana prasarana. Yang kedua ada activity diagram kepala sekolah. Activity diagram pada koordinasi sarana prasarana masuk ke halaman login dengan menginputkan username, password, serta level. Apabila username, password, serta level salah, aktor Sarpras dikembalikan ke halaman login. Dan apabila username, password, serta level sudah benar, aktor Sarpras bisa mengakses beberapa menu yang ada. Yang pertama ada menu dashboard, yang kedua ada menu utama, di mana di dalam menu utama ini terdapat menu data barang, menu data kategori, dan menu data supplier. Selanjutnya ada menu pembelian, di mana dalam menu pembelian ini terdapat menu input pembelian dan menu data pembelian. Yang ketiga ada menu barang keluar. Menu barang keluar terdapat di dalamnya beberapa menu. Yang pertama ada menu input barang keluar dan menu data barang keluar. Dan yang terakhir ada menu laporan. Di dalam menu laporan terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu laporan data barang, menu keluar per hari, menu keluar per bulan, menu keluar per tahun, menu pembelian per hari, menu pembelian per bulan, dan menu pembelian per tahun. Jadi di sini kita bisa mencontohkan menu data barang. Koor Sarpras mengklik menu data barang, maka sistem akan menampilkan halaman menu data barang. Atau pada saat Koor Sarpras mengklik logout, maka sistem akan kembali ke halaman login. Yang kedua ada activity diagram kepala sekolah. Sama dengan koordinasi sarana dan prasarana, kepala sekolah bisa menginputkan username, password, serta level. Apabila username, password, serta level salah, aktor Sarpras dikembalikan ke halaman login. Dan apabila username, password, serta level sudah benar, aktor Sarpras bisa mengakses menu-menu seperti menu dashboard dan menu laporan. Di dalam menu laporan, terdapat beberapa menu.
Yang pertama ada menu data barang, menu keluar per hari, menu keluar per bulan, menu keluar per tahun, menu pembelian per hari, menu pembelian per bulan, dan menu pembelian per tahun. Jadi kita bisa mencontohkan di sini pada saat Capsec mengklik menu data barang, Capsec bisa melihat laporan data barang yang ada. Capsec pun bisa mencetak laporan yang ada tersebut. Dan contoh selanjutnya ada jika Capsec mengklik logout, sistem akan kembali ke halaman login. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini kami mempunyai ada 6 sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram melihat laporan, di mana aktor masuk ke halaman login dengan menginputkan username, password, serta level. Apabila username, password, serta level tersebut salah, akan dikembalikan ke halaman login. Dan apabila username, password, serta level sudah benar, aktor akan diarahkan ke halaman home dan bisa melihat laporan mulai dari pembelian per hari, pembelian per bulan, dan pembelian per tahun. Apabila aktor sudah selesai melakukan aksi tersebut, aktor bisa logout. Yang kedua ada sequence diagram kelola data barang, di mana aktor masuk ke halaman login dengan menginputkan username, password, serta level. Apabila username, password, serta level tersebut salah, maka aktor akan dikembalikan ke halaman login. Apabila username, password, serta level tersebut sudah benar, aktor akan diarahkan ke halaman home dan bisa mengelola data barang mulai dari simpan, edit, dan hapus. Apabila aktor sudah selesai melakukan aksi tersebut, aktor bisa logout. Yang ketiga ada sequence diagram kelola data supplier, di mana aktor masuk ke halaman login dengan menginputkan username, password, serta level. Apabila username, password, serta level salah, aktor akan dikembalikan ke halaman login. Apabila username, password, serta level sudah benar, aktor akan diarahkan ke halaman home dan bisa mengelola data supplier mulai dari simpan, edit, hapus. Apabila aktor sudah selesai melakukan aksi tersebut, aktor bisa logout. Selanjutnya yang keempat ada sequence diagram kelola data pembelian, di mana aktor masuk ke halaman login dengan menginputkan username, password, serta level. Apabila username, password, serta level tersebut salah, maka aktor akan dikembalikan ke halaman login. Dan apabila username, password, serta level tersebut sudah benar, aktor akan diarahkan ke halaman menu pembelian dan bisa mengelola data pembelian mulai dari tambah, hapus, dan simpan. Apabila aktor sudah selesai melakukan aksi tersebut, aktor bisa logout. Selanjutnya yang kelima ada sequence diagram kelola data barang keluar. Aktor masuk ke halaman login dengan menginputkan username, password, serta level. Apabila username, password, serta level tersebut salah, aktor akan dikembalikan ke halaman login. Dan apabila username, password, serta level tersebut sudah benar, aktor akan diarahkan ke menu home dan bisa mulai mengelola data barang keluar mulai dari tambah, hapus, dan simpan. Apabila aktor sudah selesai melakukan aksi tersebut, aktor bisa logout. Dan yang terakhir kami punya sequence diagram yaitu kelola data kategori, di mana aktor masuk ke halaman login dengan menginputkan username, password, serta level. Apabila username, password, serta level tersebut salah, aktor akan dikembalikan ke halaman login. Dan apabila username, password, serta level tersebut sudah benar, aktor akan diarahkan ke menu home dan bisa mulai mengelola data kategori mulai dari tambah, proses, dan hapus. Apabila aktor sudah selesai melakukan aksi tersebut, aktor bisa logout. Selanjutnya ada pengujian sistem. Yang pertama ada halaman database. Halaman database ini merupakan halaman yang digunakan untuk menyimpan data yang akan diinputkan ke dalam sistem. Yang kedua ada halaman login. Halaman login ini digunakan oleh user untuk login ke sistem informasi inventarisasi aset barang SDN 18 Angge Palimbatan. Untuk masuk ke dalam sistem ini, kita perlu login terlebih dahulu dengan cara memasukkan username, password, serta level yang benar. Apabila password, username, serta level tidak valid, maka user tidak dapat mengakses sistem tersebut. Yang ketiga ada halaman user. Halaman home user merupakan halaman yang digunakan bagian user untuk menginputkan data dan melakukan pengolahan data-data pada sistem informasi inventarisasi aset barang SDN 18 Angge Palimbatan dengan cara mengklik menu-menu yang telah disediakan sistem. Yang keempat ada halaman input barang. Halaman input barang ini digunakan untuk menginputkan data barang. Dengan menggunakan halaman input data barang, user dapat melakukan aktivitas tambah dan simpan data barang. Selanjutnya ada halaman input data kategori.
Halaman input data kategori ini digunakan untuk menginputkan data kategori. Dengan menggunakan halaman input data kategori, user dapat melakukan aktivitas tambah dan simpan data kategori. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Azira Daniela. Selanjutnya, halaman input data kategori. Halaman input kategori ini digunakan untuk menginputkan data kategori. Dengan menggunakan halaman input data kategori, user dapat melakukan aktivitas tambah dan simpan data kategori. Halaman input data pembelian. Halaman input data pembelian ini digunakan untuk menginputkan data pembelian aset. Dengan menggunakan halaman input data pembelian, user dapat melakukan aktivitas tambah dan simpan data pembelian. Halaman input data pengeluaran. Halaman input data pengeluaran ini digunakan untuk menginputkan data pengeluaran. Dengan menggunakan halaman input data pengeluaran, user dapat melakukan aktivitas tambah dan simpan data pengeluaran. Halaman data barang. Pada halaman data barang merupakan halaman yang digunakan user untuk melihat data barang. Halaman data kategori. Halaman data kategori merupakan halaman yang digunakan user untuk melihat data kategori. Dan halaman laporan data aset barang. Halaman laporan data aset barang merupakan halaman yang digunakan user untuk melihat data hasil stok barang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan program kami tentang inventarisasi aset oleh rekan saya, Wiwing Sesmota. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Inventaris Aset SDN 18 Sangge Pelembatan. Di sini saya akan coba login menggunakan username Sarpras. Dengan memasukkan password serta level Core Sarpras. Di sini terdapat tampilan menu dashboard, di mana terdapat ada jumlah barang, jumlah supplier, jumlah pembelian, dan jumlah barang keluar. Di dalam sistem informasi ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu utama, menu pembelian, menu barang keluar, dan menu laporan. Di menu utama ini juga terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu data barang, menu data kategori, dan menu data supplier. Di menu data barang ini kita bisa menginputkan data barang di dalam fitur add aset baru, mencari barang yang sudah kita inputkan, mengedit barang, serta menghapus barang. Di sini saya akan mencoba mencontohkan menginputkan barang, yaitu dengan ID barang ATK 015 dengan nama barang penggaris kayu. Setelah itu saya akan memilih kategori dengan kategori ATK dengan satuan pcs. Setelah itu, jika barang sudah diinput, kita bisa mengklik tombol simpan. Barang yang sudah kita inputkan tadi, kita bisa cari di sini dengan mencari ID barang yaitu ATK 015. Nah, ini merupakan input barang yang telah kita input tadi. Setelah itu, di sini masih di dalam kuantitas harga beli dan total masih kosong. Kita bisa menginputkannya di menu pembelian di input pembelian. Dengan ID barang ATK 015 dengan nama barang penggaris kayu dengan satuan pcs. Nah, jumlahnya bisa kita contohkan 6 dengan harga beli 15.000. Setelah kita inputkan jumlah masuk dan harga beli, kita bisa mengklik item simpan. Di sini terdapat penyimpanan sementara. Fungsi penyimpanan sementara ini jika terjadi kekeliruan dalam penginputan harga beli ataupun jumlah beli. Jika inputan barang ini sudah benar, maka kita bisa milih supplier, yaitu contohnya KPN Kecamatan Palopo. Setelah dipilih supplier, kita bisa menginputkan simpan data. Nah, ini merupakan nota dari pembelian yang tadi. Nota tersebut bisa kita cetak. Nah, ini merupakan nota dari pembelian yang tadi. Setelah itu, kita lanjut ke data pembelian. Data pembelian yang di sini kita bisa melihat ada tanggal masuk, jumlah masuk, dan total.
Dari yang kita inputkan tadi, kita bisa melihat detail transaksinya. Nah, ini detail transaksinya dan notanya bisa kita cetak di sini. Selanjutnya ada data kategori. Data kategori di sini kita bisa menginputkan kategori baru, mengedit kategori, menghapus kategori, dan mencari kategori. Dan selanjutnya ada menu data supplier. Di dalam menu data supplier ini, kita bisa menginputkan supplier baru, mencari supplier, mengedit supplier, dan menghapus supplier. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Azira Daniela. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu barang keluar dan menu laporan. Pada menu laporan, dengan menginputkan barang keluar yang mengalami rusak ataupun diambil. Dengan contoh, menginputkan ID barang OB001 dengan nama barang antiseptik betadine, harga 20.000, lalu mengisikan keterangan barang rusak. Menu laporan data barang. Di sini kita bisa mencetak laporan data aset barang dengan mengklik cetak laporan. Dan beginilah tampilan laporan data aset barang. Setelah itu, pada menu laporan keluar per bulan. Dengan memilih bulan, contohnya pada bulan Juni. Kita dapat melihat data dan mencetak laporan data pengeluaran per bulan. Lalu, menu laporan keluar per tahun. Di sini kita bisa mengecek data pengeluaran per tahun, contohnya pada tahun 2023. Dengan mengklik lihat data dan mencetak laporan. Selanjutnya, menu laporan pembelian per hari. Kita bisa mencetak laporannya. Apabila sudah selesai melakukan penginputan barang serta mencetak laporan data barang maupun pembelian per tahun, kita bisa logout. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai jenis aset yang dimiliki, maka dengan itu inventaris harus dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan efektif dalam proses pencatatan aset pada sekolah tersebut. Tapi dalam perancangan ini lebih berfokus pada barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor atau ATK, alat kebersihan, peralatan dan obat-obatan UKS, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi ini, maka pihak sekolah akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan, pencatatan, pencarian, serta pelaporan data inventarisasi aset yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, sistem informasi ini merupakan aplikasi berbasis website, sehingga memudahkan pihak sekolah untuk dapat mengaksesnya di mana saja. Yang keempat, membuat sistem informasi inventarisasi aset menggunakan bahasa pemrograman PHP database MySQL yang dapat membuat pencatatan aset yang lebih akurat. Dan yang terakhir, perancangan juga dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan use case diagram, class diagram, activity diagram, serta sequence diagram. Dan yang terakhir, saran kami adalah yang pertama, untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini dapat dikembangkan lagi untuk jenis aset lain agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sistem informasi inventarisasi aset pada sekolah ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, yaitu dibuatkan aplikasi yang dapat diinstal di smartphone. Yang ketiga, SDN 18 Angge Palimbatan hendaknya terus mengembangkan software pengelolaan inventarisasi aset. Dan yang terakhir, perlu dikembangkan fitur-fitur yang terdapat pada inventarisasi aset agar sistem informasi lebih lengkap. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.